Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Abu Bakar As-Siddiq? Alhamdulillah, saya sehat, saya semangat. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, kali ini berjumpa dengan Ustazah Indah, tetapi dalam pelajaran PPKN kelas 1. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di tema 5 subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lingkungan sekolahku. Baik teman-teman, biasanya kalau di sebuah sekolah itu apa aja ya yang ada di sekitar lingkungan sekolahku. Nah, mari kita menyebutkan lingkungan sekolahku, SD Al-Ihsan Islamic School. Satu, sekolah kita berada di samping masjid. Masjidnya juga sama ya, namanya Masjid Al-Ihsan. Baik, selain di samping masjid, kira-kira di sekolah ada apa ya? Ada kantor, ada ruang kelas, ada lapangan. Nah, mungkin baru segitu ya teman-teman. Insya Allah nanti semoga sekolah kita benar-benar akan dibangun dan memiliki banyak ruang-ruang, baik ruang perpustakaan, ruang OKS, ruang untuk ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Tetap semangat ya, walaupun kondisi lingkungan sekolah kita masih apa adanya. Masya Allah. Nah, teman-teman lihat ya, ada gambar Masjid Al-Ihsan. Nah, Masjid Al-Ihsan ini di samping sekolah kita. Nah, sampingnya adalah Sekolah Al-Ihsan Islamic School. Sementara mungkin bangunannya masih seperti itu ya, sampai nanti kita pindah sekolahnya di tempat yang sudah disediakan sesuai layaknya sebuah sekolah. Ya, baik. Jadi kalau teman-teman ditanya lingkungan sekolahku ada masjid gitu. Nah, selain lingkungan sekolah kita di sampingnya ada masjid, apa aja sih di sekolah kita? Nah, teman-teman lihat ya, itu ada ruangan, ada kelas. Di situ tertulis Abu Bakar Siddiq Classroom. Bahasa Arabnya faslun. Nah, sampingnya ada kantor. Nah, itu kantor itu ruangan guru teman-teman. Di situ Ustadz Ustadzah berkumpul. Terkadang mengerjakan beberapa tugas sebagai seorang ustadz atau ustadzah. Nah, di kantor terlihat ada siapa ya? Ada Ustadz Sonang, sepertinya sedang mengajar tahsin atau tahfiz. Baik. Nah, apa saja ya yang terjadi kegiatan di dalam kelas? Teman-teman bisa lihat di dalam gambar. Nah, itu kakak kelas kita, kelasnya seperti itu dulu. Ya, santai, bisa mengikuti pelajaran, memperhatikan guru saat guru memberikan pelajaran. Kemudian, biar tidak membosankan, kita ada moving class teman-teman, yaitu belajar, kebetulan tema tanaman, kita belajar di luar kelas. Jadi kelasnya dipindahkan. Nah, seperti itu. Insya Allah kalau coronanya sudah berlalu, kita akan seperti kegiatan-kegiatan kakak kelas kita ya, teman-teman. Tetap semangat. Selain itu, selain kegiatan belajar mengajar, kita ada beberapa kegiatan seperti yang ada di gambar, sholat duha. Nah, sekarang teman-teman sholat duhanya mandiri ya di rumah. Baik, tidak apa-apa. Kemudian ada kelas literasi. Lihat gambar ustazah.
Nah, itu Ustazah bersama kakak kelas tuh sedang menceritakan sebuah cerita yang ada di buku. Nah, sepertinya antusias sekali ya teman-teman. Insya Allah kalau coronanya sudah pergi, kita Ustazah bersama teman-teman akan melakukan aktivitas seperti yang ada di gambar. Nah, teman-teman lihat kan tadi gambar-gambar yang sudah ditampilkan sama Ustazah, sepertinya baik masjid, sekolah, kantor, kelas, itu sepertinya bersih kan? Karena apa? Karena sekolah memiliki aturan dan tata tertib. Aturan itu apa sih Ustazah? Aturan adalah sebuah ketentuan untuk membuat sesuatu yang boleh dilakukan serta tidak boleh dilakukan. Terus, tata tertib itu apa, Ustazah? Tata tertib ialah peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, semuanya itu semuanya itu adalah aturan dan tata tertib yang ada di sekolah, teman-teman. Berikut adalah contoh aturan dan tata tertib di sekolah, teman-teman. Biar sekolah kita, lingkungan sekolah kita terasa indah, nyaman, bersih, terus bagus. Salah satunya, satu nih contoh saja ya teman-teman. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan teman-teman. Selain menjadi lingkungan tidak indah, tidak bagus, akan menjadikan terjadi bencana, banjir. Kalau kita membuang sampah sembarangan akan membuat banjir teman-teman. Terus contoh aturan dan tata tertib lainnya adalah melaksanakan piket kebersihan. Nah, biasanya setiap kelas tuh ada piketnya. Misal ya, satu kelompok terdiri dari 3 anak. Balkis, Mikaila, sama Akila. Biasanya piketnya hari Senin. Nah, mereka yang piket itu membersihkan kelas. Nah, contoh yang ketiga ini contoh ya teman-teman. Contoh yang ketiga, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, nanti kalau terlambat biasanya dapat hukuman. Tapi jangan takut, hukumannya ringan kok. Seperti menghafalkan surat An-Nas, menghafalkan surat An-Naba, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya lagi, mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Sedangkan aturan dan tata tertib itu biasanya sudah dibikin banyak poin-poinnya. Nomor-nomornya banyak. Baik, insya Allah paham ya teman-teman. Nah, selanjutnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab siapa? Yaitu petugas kebersihan sekolah, semua warga sekolah, baik guru, siswa, dan petugas kebersihan itu sendiri. Sama ya dengan di rumah. Di rumah, kebersihan rumah tanggung jawab siapa? Yaitu semua yang ada di rumah. Siapa aja sih? Ada bunda, ada ayah, ada teman-teman. Ya, sama ya. Insya Allah paham ya teman-teman. Teman-teman, jika kita bersatu dalam menciptakan lingkungan di sekolah yang nyaman dan tenang, ini merupakan termasuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga itu merupakan bukti mewujudkan gotong royong, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar kita. Alhamdulillah, penjelasan tema 5 subtema 3 pelajaran PPKN telah berakhir dan selesai. Teman-teman tetap belajar ya. Barangkali nanti akan keluar di soal-soal PTS maupun PAS. Dan tidak ada tugas ya teman-teman. Tidak ada tugas. Baik, jazakumullah khairan teman-teman sudah melihat dan absen di video yang Ustazah kirim. Jazakumullah khairan.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.